Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Wahidil Qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Muqaddiril Aqdar, Muqawwilil Laili 'alan Nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa khaliqul 'alam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulul akhyar. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Ya, sehat ibu. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Allah telah masih memberikan kita nikmat kesehatan hingga pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan Allah juga memberikan kita nikmat keistiqomahan, yang mana nikmat istiqomah ini bisalah membawa kita bertahan sampai detik ini. Banyak di luar sana semakin berakhirnya Ramadan, semakin lemah imannya, semakin kurang istiqomahnya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan istiqomah. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami ingin membahas mengenai sebuah materi yang mana yang berjudul amalan kecil surga balasannya. Amalan kecil surga balasannya. Di dalam ayat yang telah kami bacakan di awal tadi, di dalam surah Al-Baqarah tadi, walladzina amanu wa 'amilus shalihati, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni penduduk surga nantinya, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Di dalam ayat ini telah menggambarkan kepada kita bahwasanya kalau pengen kita menjadi penghuni surga itu ada dua syaratnya. Syarat yang pertama dikatakan ialah agar kita menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah kita semuanya di sini dalam keadaan beriman. Apa bukti kita beriman itu? Kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya dua syahadat ini disampaikan bahwasanya dua syahadat ini menjadi miftahul jannah, yaitu kuncinya surga. Alhamdulillah kita sudah memegang kunci surga ini. Syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua yaitu orang yang selalu senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh. Amalan disebut sebagai perbuatan, soleh disebut sebagai baik. Kalau kita semua perbuatan itu, semua perbuatan baik itu disebut sebagai amal soleh, asalkan semua perbuatan, semua amalan itu didasari dengan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadir di sini, alhamdulillah itu semua perbuatan. Tapi karena kita hadir di sini sebagai lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sudah dapat menjadi amalan soleh. Amalan soleh itu sangat banyak, Bapak dan Ibu-ibu. Solat yang kita kerjakan, baik solat wajib, baik solat sunnah, itu semuanya amalan-amalan soleh. Baca Al-Quran itu semuanya amalan soleh. Bersedekah itu semuanya amalan soleh. Bahkan zikir pun dan lain-lain hal semua yang baik yang dikerjakan itu semuanya ialah amalan soleh. Cuman di sini akan kita bahas satu amalan saja yang sangat kecil. Mungkin sering kita kerjakan, kita tidak tahu balasannya itu ialah surga. Dan amalan itu ialah yang disebut sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai zikir. Zikir dalam bahasa Arab itu disebut diartikan sebagai mengingat. Jadi zikir itu ialah mengingat. Zikir kepada Allah berarti mengingat kepada Allah. Tidak hanya mengingat saja, tetapi apa? Diucapkan dengan lisan. Dan tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi kita rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam hati kita.
Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mulut mengucapkan, lisan berkata, kepala kita, otak kita mengingatnya Allah, sampai hati kita merasakan kehadirannya Allah. Maka itulah yang disebut sebagai zikir. Kalau hanya sekedar ucapan lisan saja, itu belum disebut sebagai zikir. Nah, lalu apa kalimat zikir itu? Kalimat zikir itu sangat banyak Bapak dan Ibu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dikatakan seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud, bahwasanya di sana diceritakan Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu, di sana ia bertemu dengan seorang yang paling mulia. Siapa itu di sana? Laqitu lailatal asra bi Ibrahim. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra dan Mi'raj, ia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Dikatakan di sana, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri'u ummataka minnis salam. Sampaikan salamku untuk umatmu. Jadi di sana dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu titip salam ke Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk awak selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah cuma hanya titip salam saja? Tidak. Disambung lagi dari hadisnya tadi. Akhbirhum, kabarkan kepada umatmu. Apa itu? Annal jannata, bahwasannya surga itu tibatut turbah, tanahnya itu harum. Wa'adbatil ma'i, dan airnya begitu segar. Wa'annaha qi'an, dan tanahnya itu terhampar sangat luas sekali. Wa'annaha ghirasha, dan nanti di tanah itu akan ditumbuhi sebuah tanaman-tanaman. Apa itu tanamannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi dalam hadis ini dikabarkan kepada kita bahwasanya ada seorang yang penting bertemu dengan orang yang penting, dan ia mengucapkan salam, menitip salam, dan memberikan sebuah kabar, berita yang sangat berfaedah. Kalau ada orang penting, sebut dengan orang penting, tidak akan ada ia berikan berita yang semena-mena. Nah, di sini kasusnya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu disampaikan bahwasanya surga itu kaiko Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Yang pertama tadi, tanahnya begitu harum. Yang kedua, airnya begitu segar. Yang ketiga, tanah yang luas itu terhampar sangat luas sekali. Sampai nantinya akan ada tanaman itu tumbuh. Tumbuh dari mana? Dari seseorang yang selalu mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ketika kita mengucapkan zikir tadi, maka nanti di surga itu sudah ada tanaman yang tumbuh karena zikir adalah kita ucapkan. Lalu nanti tanaman tumbuh itu siapa yang merawatnya nanti? Kita yang mengucapkan zikir kepada Allah SWT. Maka dikatakan bahwa dari ibu yang dirahmati oleh Allah, kita berada di musola ini, kita berada di musola An-Nur ini, semuanya itu dikarenakan nikmat yang telah Allah berikan. Mulai kita dari bangun tidur sampai detik ini sudah berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat penglihatan, nikmat kekuatan, dan lain-lain semuanya. Itu sudah banyak sekali. Nah, maka oleh sebab itu kita sebagai hambanya itu diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salah satu cara untuk bersyukur itu ialah dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang empat tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tadi, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada zikir yang paling utama, yang paling afdal. Apa itu? La ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Pada saat itu ulama berpendapat bahwasanya ketika orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah itu hidupnya misalkan di awal dalam keadaan kesulitan, payah hidupnya ketika itu. Ketika ia berzikir mengucapkan la ilaha illallah, seraya ia bermohon, ya Allah, aku berada dalam kehidupan yang sangat sulit ini, tidak ada yang bisa menjadikan hidupku lebih mudah kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Tiada Tuhan yang dapat menolong aku kecuali Engkau. Tiada Tuhan yang dapat mempermudah segala urusan aku kecuali Engkau ya Allah. Maka itu kalimat dikatakan la ilaha illallah. Maka oleh sebab itu semua nikmat yang telah kita rasakan ini seharusnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah dikatakan bahwasanya ada seseorang yang rajin melakukan amalan. Ia rajin sholat, rajin puasa. Pada saat itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya.
Ketika masuk ke dalam surganya, kata orang tadi itu mengatakan, ya Allah, aku masuk ke dalam surgamu ini karena amal salatku, karena amal salat zikirku, karena amalan baca Quranku, karena sedekahku. Maka oleh sebab itu Allah perintahkan malaikat untuk mencabut satu bola matanya. Ketika dicabut satu bola matanya tadi, ditimbang dengan satu bola mata dengan amalan yang seluruh ia kerjakan selama di dunia. Ketika itu yang paling berat ialah satu bola mata tadi. Bako kayak gitu, bako nampal yang baik satu bola mata tadi, karena itu menunjukkan bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan itu sangatlah luar biasa sekali. Maka semua amalan yang telah ia kerjakan itu tidak akan bisa ia kerjakan kecuali Allah telah berinya nikmat. Maka semua itu terjadi karena nikmat yang telah Allah berikan. Maka oleh sebab itu kita diharuskan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai awak sombong. Ambo kayak iko negara serajin beribadah. Ambo kayak iko negara acuk baca Quran. Ambo kayak iko negara rajin bersolat. Ambo kayak iko rajin bersedekah. Dan sampai kayak gitu. Bahwasanya semua ini terjadi atas nikmat yang telah Allah berikan. Maka salah satu cara kita bersyukur ialah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya antufariqad dunya wa lisanka ratbun. Bahwasanya ketika kita nantinya meninggalkan dunia, berpisah antara ruh dan jasad kita nantinya, sebelum itu terjadi lisanka ratbun, basahilah lidah kita, basahilah mulut kita, bukan dengan air minum. Jangan sampai dengan air liur tu boleh. Lebih itu. Jadi basahi dengan bagaimana? Basahi dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kerjakan Bapak dan Ibu itu disebut sebagai zikir. Iya enggak zikir tu? Apa tadi zikir tu? Yang mengingat Allah, mengucapkan dari lisan, ingat dengan otak sampai merasakan ke hati. Maka ketika salat buat baca bacaan salat semuanya. Bacaan salat buat selalu memikirkan Allah, dengan rasakan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang kita kerjakan itu salah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan yang telah menciptakan kita. Maka oleh sebab itu ketika kita salat itu jangan sampai yang terkhusus salat yang sir. Salat sir itu salat apa tu? Salat yang tidak dibaca Fatihahnya keras-keras oleh imam. Salat apa saja itu? Salat zuhur dan salat asar. Yo baca itu Allahu akbar. Dibaca dan dirasakan sampai ke hati. Tapi jangan sampai Allah. Nanti jadi gitu. Itu dukun-dukun kayak itu saudara. Apa yang lebih parah lebar? Allahu akbar. Lebih dalam ini. Lah takalu ya kan? Jangan sampai kayak gitu. Apakah Nabi SAW ketika sholat itu yang menggerakkan mulutnya? Sahabat bertanya. Dijawab oleh sahabat bernama Khabbab. Ketika sahabat Khabbab itu dia menjawab, katanya ialah kunna na'rifu qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asri, bahwasanya kami mengetahui Rasul itu apa yang dibacanya, apakah Rasul membaca ketika salat zuhur dan salat asar. Dari mana buktinya? Bitirabi lihiyatihi, dari bergeraknya jenggotnya Nabi. Boleh ada jenggot yang sama contoh kan? Kalau ada jenggot tu, kalau bagari jenggot apa tanda itu? Tanda muncul bagari. Nah mungkin jenggot bagari itu muncul diam. Itu yang dia bilangnya sunnah. Kalau panjang juga nah. Tadi buktinya ialah Nabi itu menggerakkan mulutnya dari jenggot Nabi itu bergerak. Maka kecil para ulama mengatakan kalau pengen khusyuk kita dalam solat, gerakkan mulut kita seraya membaca bacaan solat. Bahkan Syekh Ali Jum'ah mantan mufti Mesir, beliau mengatakan kalau tadanga hembusan nafas, suara nafas awak itu bahkan menjadikan solat kita lebih khusyuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Teranglah hembusan nafas itu. Maka itu membawa ibadah solat kita supaya lebih khusyuk kembali. Setelah sholat Setelah sholat langsung kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat telah Allah berikan kepada kita semuanya. Jangan sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, syun keluar kan? Bagi saya keluar kan? Kena begitu. Jangan sampai kayak itu. Minimal luangkan waktu 1 menit 2 menit itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat tadi apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada kalimat zikir lain, ada. Di hadis katakan kalimatani khafifatani ala lisan. Ada dua kalimat sangat ringan sekali di lisan, sangat ringan sekali dibaca di mulut. Wa khafifatani ala mizan, dan sangat berat nanti ketika ditimbang. Wa habibatani ila rahman, dan Allah cinta kepada kalimat ini. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka ketika kita baca dua kalimat tadi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka pada saat itu timbangan kita yang ringan langsung berat. Mudah-mudahan awak semua lebih baik ketika dia memizan nantinya. Nauzubillah, ketika ditimbang amal solat kita masih ringan. Ketika ditimbang amalan baca Quran kita masih ringan. Ketika ditimbang amalan sedekah zakat kita masih ringan. Tetapi seraya kita selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yang timbangan dari ringan tadi langsung menjadi baik. Kalau timbangan amal baik sudah baik, fadilah yang dapatkan langsung masuk salih. Itu kalau kita baca dua kalimat tadi. Atau yang lain tadi yang kayak afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya kata Nabi man kana fi akhiril kalam, barang siapa yang di akhir penghujung hidupnya itu mengatakan la ilaha illallah, ketika sakaratul maut sampai berpisah roh dengan jasad, ia ucapkan la ilaha illallah. Ketika ia baca itu, bagi Nabi, dakhala jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu, ketika kita selama hidup rajin berzikir, rajin mendengarkan zikir, rajin melihat kaligrafi zikir-zikir Allah SWT, maka pada saat itu insya Allah akan dimudahkan lisan kita untuk mengucapkan zikir kepada Allah SWT ketika sakaratul maut. Kalau kata biasa lidah itu ketika sakaratul maut, insya Allah mudah lisan untuk menyebutkan. Tadi bisian semua saudara, keluarga saudara teringat la ilaha illallah, mudah mengucapkan, mengulang dia kata-kata la ilaha illallah. Ketika kita bacakan itu, dakhala jannah, masuklah ke dalam surga. Maka dari itu dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kalimatnya bagaimana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari keempat itu yang paling afdal yang mana? La ilaha illallah. Atau mau yang tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Boleh? Layak tadi kan Bu? Semoga bisa diamalkan. Itu pertama amalannya. Yang kedua amalannya ialah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa salawat, bahwasanya ketika seluruh ibadah yang diperintahkan kepada kita, satu-satunya salawat ini yang Allah dan para malaikat mengerjakan. Ketika kita diperintahkan untuk salat, apakah Allah salat? Tidak. Ketika Allah perintahkan kita untuk bayar zakat, apakah Allah bayar zakat? Tidak. Apakah ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, Allah untuk berpuasa? Tidak. Tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi, sebelum itu dikabarkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Diberikan sebuah berita bahwasanya semuanya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Setelah itu baru diperintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil Nabi SAW, barang siapa yang dekat dengan nantinya, orang yang dekat denganku yang akan mendapatkan syafaatku itu siapa? Akthiru alaihi salat, yaitu orang yang memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Maka amin misalkan yang mizan, ala lewat yang mizan timbang orang masih ringan. Ketika itu dihadapkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bagi kecil Nabi Umar, si fulan kunyo rajin, acuk membaca salawat, ikut tiket VIP langsung nak kasih buku. Ini begitu nak. Langsung dia tiket langsung syafaat dari Nabi. Aku tiket payah langsung kan kasaruku. Maka pada saat itu perbanyaklah kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua inilah amalan yang sangat ringan sekali, tetapi balasannya ialah surga. Yang pertama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ialah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa kita amalkan amalan ini dan nantinya dapat kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.